Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang ke-10 mengenai kompetensi di lingkungan peradilan agama. Jadi, pengertian dari kompetensi di lingkungan peradilan agama yaitu kewenangan bisa diartikan sebagai kekuasaan. Sering juga disebut dengan kompetensi atau dalam bahasa Belanda disebut dengan kompetiti. Dalam hukum acara perdata, biasanya menyangkut dua hal, yaitu kompetensi absolut dan juga kompetensi relatif. Kompetensi absolut adalah suatu kekuasaan pengadilan agama yang berhubungan dengan jenis perkara yang menjadi kewenangannya. Pada pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2019 tentang peradilan agama, serta asas-asas personalitas keislaman menjadi dasar kompetensi absolut di peradilan agama dalam menerima, memeriksa, dan memutuskan serta menyelesaikan perkara-perkara seperti perkara perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sodaqoh, dan ekonomi syariah. Selain daripada yang disebut, pengadilan agama juga diberi kewenangan sebagai pemberi keterangan, nasihat hukum kepada institusi pemerintah daerahnya apabila itu diminta. Kemudian diberikan juga tugas tambahan atau yang didasarkan pada undang-undang seperti pengawasan pada advokat yang beracara di lingkungan pengadilan agama, pegawai pencatat ikrar wakaf, dan lainnya. Kemudian kompetensi relatif. Kompetensi relatif di pengadilan agama dalam artian sederhana adalah suatu kewenangan pengadilan agama yang satu tingkat atau satu jenis berdasarkan satu wilayah. Contohnya, pengadilan agama di Kabupaten Ngawi dan juga Magenta. Dalam hal itu, agar pengadilan agama Kabupaten Magenta dan Kabupaten Ngawi adalah satu jenis, satu lingkungan, dan satu tingkatan, yaitu tingkatan pertama. Kompetensi relatif ini juga berlaku pada setiap peradilan yang dilihat pada hukum acara yang dibutuhkan. Dalam hal ini, pengadilan agama dalam hukum acaranya adalah hukum acara perdata. Pada pasal 54 Undang-Undang Nomor 57 Tahun 1989 tentang peradilan agama itu menerapkan bahwa dalam peradilan agama berlaku hukum acara perdata yang berlaku di peradilan umum. Untuk itu, dasar kompetensi relatif peradilan agama itu adalah pada pasal 118 ayat 1 Hir atau pasal 142 RBG, pasal 173 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Kemudian dalam hal itu juga ada pengecualian sebagaimana pada pasal 118 ayat 2, ayat 3, dan ayat 4, yaitu apabila terdapat dua tergugat, maka gugatan tersebut diajukan pada salah satu dari dua daerah gugatan yang berbeda. Kemudian pada pasal 118 itu juga apabila penggugat tidak diketahui, maka gugatan diajukan pada daerah penggugat. Kemudian, apabila gugatan tersebut terkait dengan benda tidak bergerak, maka gugatan tersebut akan diajukan kepada di mana letak benda
tidak bergerak tersebut berada. Dan apabila ada tempat tinggal yang disebutkan pada saat akad, maka gugatan akan diajukan pada tempat yang dipilih pada saat akad dilaksanakan. Sekian pemaparan materi yang ke-10 dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.